Oke, siap. Bismillah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah hadir dalam pelatihan sesi pagi ini, yaitu kita akan membahas terkait bagaimana AI berperan dalam membantu kita membuat media advokasi ataupun kampanye di perjuangan-perjuangan kita bersama gitu ya. Jadi DPP KNTI, alhamdulillah kemarin kita baru dapat pelatihan juga terkait ini, sehingga kita mempunyai kewajiban bersama untuk sharing lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga ilmunya itu tidak terhenti gitu ya. Nah, di sini mungkin saya akan coba langsung share. Jadi di sini sudah ada 12 peserta gitu ya. Terima kasih dari Deli Serdang, Banggai Kepulauan. Ini Pak datang juga Pak Amrullah dari Batam, Pak Badrudin dari Biren, kemudian Mbak Fia Kendal, Pak Gali dari Batang, Gedewati dari Lombok Utara, Pak Joni dari Lombok Utara juga, Kak Leni dari Maluku Tengah, Kak Linda dari Maluku Tengah, ada Pak Naca dari Banggai Kepulauan, dan Pak Najam dari Lombok Utara. Kalau misalkan audio saya kurang jelas, nggak apa-apa, disampaikan aja. Jadi nanti saya akan coba ulang ataupun pelan-pelan di sesi itu. Baik, di sini saya akan lanjutkan share screen untuk materi yang akan kita bahas. Jadi, kalau boleh cerita gitu ya, kita itu kemarin ada 3 hari, 3 materi gitu ya, ada 3 materi yang itu di ada 2 hari, satu sesi 1, 2, 3. Cuman untuk mempersingkat waktu, mungkin saya hanya akan menyampaikan hal-hal poin utamanya. Jadi nanti bahannya akan kita share bareng-bareng gitu ya, buat nanti bisa dipelajari masing-masing juga. Nah, di sini saya coba share screen full-nya dulu, full screen mode. Oke. Nah, jadi sebenarnya tadi kita sudah melakukan perkenalan ya. Jadi tadi udah saya bantu rename juga. Kemudian ini kemarin bagaimana tujuannya pelatihan ini. Jadi yang pertama memang memberikan gambaran pada kita semua sebenarnya apa itu AI. AI itu artificial gitu ya, intelligent. Nah, di sini mendiskusikan perkembangan AI terkini, kemudian mengenalkan beberapa aplikasi dan juga membantu kerja yang nanti akan membantu kerja organisasi. Nah, cuman kita nggak akan banyak, jadi saya mungkin hanya setengah jam saja agar tidak terlalu panjang, agar nanti bisa lebih lanjut diskusinya. Jadi bahkan nanti bisa kita share. Nah, di sini pengantar AI-nya dulu. Jadi sebenarnya AI itu apa? Jadi sebenarnya AI itu udah ada dari zaman dahulu gitu kan ya. Jadi cuman kita memang baru mungkin terpapar banyak di waktu-waktu ini saja. Jadi kalau misalkan dulu kita search engine, kita coba cari misalkan di pencarian gitu ya. Nah, di situ ada rekomendasi eh, apa aja yang direkomendasikan hasil pencarian, sebenarnya itu juga udah AI. Kemudian kalau misalkan kita lagi nyetel YouTube gitu ya, nyetel YouTube biasanya kan ada rekomendasi tuh, rekomendasi lagu selanjutnya. Sebenarnya itu juga AI. Nah, cuman memang ada beberapa tahap atau beberapa tingkatan gitu ya untuk AI itu sendiri juga. Jadi eh, yang penting dalam AI ini adalah kita nanti belajar bagaimana agar lebih bijak dalam menggunakannya, karena ternyata ada hal-hal yang berbahaya juga yang perlu kita eh, waspadai gitu ya dalam penggunaan AI.
Karena di sini ya AI itu kalau kita bilang proses belajar ini disebut dengan machine learning. Jadi mesinnya itu terus belajar dia. Nah, ini tadi disampaikan sudah hadir sejak lama gitu ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu kaget lagi. Nah, ini yang tadi saya bilang ada tingkatan AI-nya yang dari klasikal, machine learning, terus tadi fondasi itu neural network, deep learning gitu ya. Jadi udah kalau yang sekarang kita udah di generatif AI, yaitu kita udah bisa bikin gambar, audio, suara gitu ya. Kemudian nanti di tingkat paling tingginya itu ada istilahnya agentic AI. Jadi dia udah bisa apa ya, udah bisa bekerja sendiri, autonomous execution gitu. Mohon maaf Bang Rais, suaranya semakin kecil ini. Nggak seperti di awal kok kecil suaranya. Oke. Cek satu, aman Pak. Sekarang Pak. Oke, aman, 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 aman. Nah, kayaknya saya perlu mendekat ke laptopnya nih. Oke, saya lanjutkan penjelasannya. Jadi ini kalau mau contoh-contohnya gitu ya. Jadi ada tools-toolsnya di sebelah kiri itu kita misalkan jenis model AI-nya. Nah, di paling bawah tuh ada musik, audio, voice generation model, terus paling bawahnya ada image, video generatif gitu ya. Itu jenis model AI-nya. Nah, yang paling yang kanan adalah contoh alat AI-nya. Jadi agak agak banyak sebenarnya ternyata ya. Nggak, kita biasanya kan ChatGPT gitu kan. Ada Gemini. Nah, ternyata ke bawah-bawahnya itu masih banyak juga. Nah, nanti kita nggak bakal bahas semuanya, tapi kita pakai yang nanti kita akan pakai sering ke depannya. Jadi ini tadi generative AI yang sekarang ini kita sering pakai, ada ChatGPT, Suno, Google Gemini, Cloud, Midjourney, Copy AI, sama Notebook LM. Gitu ya. Ini nggak perlu di terlalu dalami. Jadi sebenarnya dalam AI itu ada istilah effective prompting. Jadi kalau kalau yang sudah biasa ini saya nggak tahu nih. Kayaknya yang postingan-postingan sering pakai AI itu saya lihat KNTI-nya itu ada di Pemalang. Ini Pemalang hadir nggak nih di sini? Jadi eh, memang luar biasanya kita dari aplikasi atau tools tadi itu bisa menghasilkan gambar-gambar yang luar biasa gitu ya. Nah, menghasilkan gambar yang luar biasa itu tergantung sama promptingnya namanya. Jadi prompt, kalimat-kalimat kata-kata yang perlu kita masukkan. Jadi kalau misalkan di sini saya kalau kemarin waktu pelatihan kita diminta buka ChatGPT gitu ya, atau Gemini, dan kita diminta menuliskan apa cara membuat kampanye gitu kan. Nah, tapi di sesi ini mungkin kita karena waktunya singkat, jadi kita tidak akan coba langsung praktek, tapi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kalau mau sambil praktek bisa. Intinya adalah, nah ini ada satu video. Kayak karena ini apa? Karena ini PDF jadi nggak bisa disetel kayaknya. Kan benar dia akan lanjut. Jadi ini poin-poin yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama dalam ngasih prompt, ah, itu istilahnya ada nanti instruksi atau pertanyaan atau kalimat perintah. Nah, jadi kita hampir mirip lah dengan ini ya. Jadi kalau terus promnya ini itu berfungsi untuk jembatan komunikasi. Jadi semakin jelas
kalimat yang kita tuliskan itu semakin AI tidak bingung. Karena tadi kita bilang dia machine learning. Jadi mesin yang belajar. Orang kalau belajar, dia butuh sedetail mungkin, sejelas mungkin instruksinya. Nah, makanya di sini kalau dari instruksi kemarin, rata-rata itu katanya 21 kata. Sedangkan kalau kita biasanya mungkin eh, kurang dari 9 kata gitu ya. Jadi misalkan, tolong buatkan saya gambar ini. Kan itu tolong buatkan saya gambar apa. Nah, itu nggak nyampe 10 kata itu. Nah, ternyata yang bagus itu ada sampai 21 kata. Nah, pertanyaannya, Mas, 21 kata itu apa aja isinya gitu kan. Nah, ini isinya Bapak Ibu. Jadi dalam satu prompt atau dalam satu instruksi kata, kita perlu memperhatikan namanya paling atasnya itu tugas. Jadi apa yang akan kita lakukan? Misalkan saya mau membuat poster kampanye, itu tugas. Terus habis itu eh oh, itu konteks. Jadi kalau tugas itu nanti ini contoh kata kuncinya tuliskan atau ringkaskan atau buatkan, jelaskan gitu ya. Misalkan kalau mau buat tadi poster kampanye berarti buatkan nanti kata tugasnya. Kemudian peran, peran yang harus diasumsikan oleh AI. Jadi ternyata kita harus memberikan peran untuk si AI. Jadi Eh, contohnya adalah sebagai seorang ahli berpura-pura atau bertindaklah seperti. Jadi contohnya kalau orang kampanye itu biasanya ada profesional, misalkan profesional campaign gitu ya. Itu posisi ataupun peran yang kita minta untuk AI. Jadi tuliskan atau buatkan saya kampanye jaga laut misalkan itu. Dengan Anda sebagai seorang ahli kampanye. Kemudian konteks, informasi latar belakang yang diperlukan AI. Data, masukan, topik, batasan waktu, audien. Nah, ini eh, lebih detailnya lagi, lebih kepada misalkan kita udah punya target audiensinya, apa target tujuannya adalah masyarakat pesisir, target tujuannya adalah warga RT berapa, misalkan gitu, atau target tujuannya pemerintah. Nah, itu ditulis tuh. Lanjutannya format, struktur atau cara penyajian output. Misalkan tadi karena kita mintanya mau kampanye dalam bentuk poster, kemudian nada. Ini gaya bahasa atau emosi. Misalkan dalam bentuk poster yang eh, apa itu kalau kita mau demo itu bisa dibilang yang dia ekstrim misalkan itu atau dia meyakinkan kalau di sini dia bilangnya. Terus kemudian contoh. Nah, misalkan kita udah ada punya contoh gambar yang bagus, misalkan, itu diupload, bisa diupload, terus nanti gunakan gambar yang saya upload sebagai contoh ilustrasinya. Ada 6 poin itu, Bapak Ibu. Ternyata banyak sekali. Nah, itu kalau misalkan kita masukkan semuanya, itu bisa jadi bahan yang bagus dan langsung akan keluar hasilnya juga bagus. Nah, itu satu poin hal yang saya ingin Bapak Ibu mulai perhatikan ketika akan menggunakan AI. Jadi selengkap mungkin, sedetail mungkin itu yang akan eh, berpengaruh gitu ya sama hasilnya. Cuman poinnya adalah kita boleh lengkap, kita boleh detail, tapi kita jangan memasukkan informasi pribadi, contoh foto KTP atau foto KK, karena ternyata AI itu dia
akan menyimpan di database-nya mereka dan itu bisa digunakan juga untuk pembelajaran di orang lain. Jadi ketika kita ternyata sudah pernah upload sesuatu yang dia sensitif datanya gitu ya, itu bahaya karena dia sudah otomatis tersimpan di internet. Makanya ada satu AI namanya Notebook LM, dia lebih aman karena yang dia gunakan adalah bahan-bahan yang tersimpan di Google atau di Drive-nya kita masing-masing dan itu tidak dipublikasikan keluar kayak gitu. Jadi ini eh, contoh prakteknya kemarin. Ah, kemudian ini end of session satu. Jadi itu di sesi satu waktu itu kita belajar bagaimana membuat prompt yang bagus sehingga hasilnya juga bagus. Kemudian di sini kita ada sesi keduanya. Ini kita cepat saja ya. Jadi sesi kedua kemarin adalah kita membahas terkait dengan teori potensi dan resiko tadi. Kalau tadi saya sudah sampaikan, ternyata potensinya ada, resikonya juga lebih besar. Karena ternyata mengerikannya adalah ada istilahnya bias dan halusinasi, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang awam nih, misalkan nanya bagaimana cara membuat obat anti apalah gitu, anti nyamuk misalkan. Ah, AI itu akan sok pintar, Bapak Ibu. Jadi dia akan berhalusinasi seakan-akan dia yang paling benar dan dia yang paling tahu. Karena mereka menganggap data-data yang sudah masuk, yang ada di internet itu udah barang yang benar semua. Nah, akhirnya akhirnya AI-nya itu jawab setaunya mereka. Tapi ternyata akhir-akhir ini karena ada katanya sih ada kasus di mana di Amerika atau di luar negeri gitu ya waktu itu. Jadi ada anak-anak yang dia ada penyakit, kemudian dia minta pendapat ke AI dan ternyata AI menganjurkan bahwa dia bunuh diri. Ah, bingung juga itu kan. Tapi karena anaknya ini ada kelainan, ternyata dia ikut itu. Nah, akhirnya orang tua si anak ini tahu konsultasinya ke AI, akhirnya AI-nya dituntut waktu itu. Nah, akhirnya sekarang kalau misalkan kita diskusi tentang obat, kemudian tentang hukum atau apa-apa, biasanya AI akan menjawab dengan tidak dalam wewenangnya dia. Itu sepertinya update-nya sekarang seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sekali lagi misalkan ngetik-ngetik gitu ya, bikin prompt ataupun dapat jawaban dari AI, kuncinya satu, jangan percaya benar kalau itu kaitannya sama informasi-informasi. Kita harus cek dan cek lagi untuk faktanya. Jadi kita perlu verifikasi fakta. Itu eh, hal yang perlu kita perhatikan lagi atau bijak lagi dalam menggunakan AI. Nah, ini tadi terkait privasi. Jadi, jangan memasukkan data sensitif, kemudian foto-foto KTP, KK, ataupun hal yang sensitif lainnya, karena ternyata eh, kalau misalkan kita sekarang masuk ke ChatGPT atau apa, tolong buatkan saya KTP Indonesia dengan alamat ini, kemudian ini, katanya katanya bisa berhasil, persis kayak foto KTP asli Indonesia. Nah, saya juga belum pernah nyoba. Cuman kemarin waktu pelatihan katanya eh, barangkali suatu hari pernah ada yang upload KTP, ah, kemudian sudah tersimpan di database-nya AI. Jadi kalau di sini kita bisa memastikan opsi chat history and training agar data kita tidak dipakai untuk melatih AI.
Jadi opsinya itu. Nah, ini. Jadi kalau kita ke AI, dia ada bagian di ininya, pengaturan gitu ya. Simpan aktivitas, aktifnya diganti nonaktif kayak gitu. Jadi pilih opsinya itu hapus otomatis gitu. Nah, di sini etika juga. Jadi seringkali kita pakai desain-desain hasil AI gitu ya, atau bikin infografis pakai AI, tapi mungkin kita lupa untuk mensitasinya dalam arti kalau KNTI sekarang kalau misalkan bikin, kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya, setelah pelatihan ini kita kalau misalkan posting sesuatu terkait yang ada bikin gambar kartunnya pakai AI, saya sudah menaruh di sisi kanan atau sisi bawah itu informasi kecil tapi agak transparan, biar nggak terlalu kelihatan banget gitu ya. Informasi kalau di situ dibuat dengan AI-nya apa? Apa notebook LM atau misalkan dia ChatGPT atau Gemini. Kalau Gemini mungkin ada tandanya bintang gitu ya. Itu dia permata gitu di pojok kanan bawah itu secara nggak langsung menunjukkan kalau itu buatan Gemini. Tapi ada baiknya juga kita tetap mencantumkan. Ah, jadi eh, infografis ini dibuat dengan ChatGPT. Ya. Itu lebih enak karena sebagai kita konten kreator ataupun juga yang kita bisa dibilang terdidik gitu ya. Kalau KNTI kan biasanya terorganisir, terdidik, mandiri. Nah, salah satu bentuk orang terdidik adalah kita mempunyai etika. Nah, etika dalam membuat desain-desain pakai AI adalah dengan kasih label itu terkait dengan eh, apa hak ciptanya gitu ya. Jadi kita aman. Nah, ini bikin infografis untuk kampanye. Contohnya gini nih, infografis, informasi yang memadukan teks dan gambar agar menjadi lebih simpel dan mudah dipahami. Nah, ini AI ini. Nah, di logo bawah nih kanan, dia ada logo delima gitu ya, bintang-bintang itu. Nah, itu berarti dia dibuatnya pakai Gemini. Gitu. Ini contoh juga kemarin yang dibuat oleh tim ininya, tim pematerinya gitu ya. Jadi contoh-contohnya ini, nah ini contoh patokan. Jadi nah ini bisa bisa dibuat sebagai apa promnya ya gitu ya. Jadi nanti ini dimasukkan nih kalimat-kalimat ini kalau ingin lebih detail. Jadi semakin detail semakin bagus. Nah, bikin video untuk kampanye. Ternyata bikin video juga bisa untuk kampanye. Nah, ini contohnya, tapi karena dia PDF dikasih sama pemateri, jadi kita nggak bisa nonton. Intinya adalah, ini Bapak Ibu bisa catat nanti ya. Kita bisa bikin video pakai AI, namanya OmniFlash. Kemudian dia nanti pakai prompt, kemudian bisa pakai foto, bisa enggak, jadi cukup ringkas. Tapi memang gratisnya hanya sekali coba. Jadi dua video dengan durasi 8 sampai 10 detik. Kalau kemarin ya kita bikin ya dua video udah habis gratisnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti cocok gitu ya, bisa dicoba gitu ya. Ini flow.google, omnifly flow.google. Ah, jadi itu kalau buka ini contoh gambar dalamnya nanti kayak seperti ini. Jadi promptingnya tetap ditaruh apa yang mau dibikin videonya, kemudian mau video atau gambar.
terus ukurannya mau vertikal atau landscape. Nah, terus pakainya OmniFlash. Nah, jadi kalau tadi nih flow.google, terus nanti nyari yang tampilannya kayak gini, kemudian pilih ini. Nah, itu nanti jadi video. Nah, ini contoh gambar videonya, hasilnya gitu ya. Tapi ya gitu, makanya saya bilang kita dalam membuat AI ini harus bijak gitu ya. Jadi dari gambar cowok gini bisa jadi cewek gini kan bahaya kalau kita nggak bijak ya gitu ya. Jadi sebijak-bijaklah kita menggunakan AI sehingga pertama ya menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Jangan sampai nanti istri kita udah, wah siapa ini, wah bahaya sudah. Jadi kita perlu yang bijak dalam menggunakan AI. Nah, ini contohnya, cuman kita nggak bisa setel gitu kan ya. Nah, terus habis itu, nah ini mungkin contoh prompt ya. Kalau Bapak Ibu lihat, mungkin ini ada 21 kata. Jadi dua perempuan Gen Z Jakarta. Jadi kalau di video itu mungkin kita promptnya itu akan lebih ke semacam storyboard gitu ya. Kita mau jelasin adegan apa yang kita mau buat di video itu. Jadi kita udah nggak langsung perlu bilang tujuan kampanyenya atau misalkan kamu sebagai apanya, tapi udah langsung storyboardnya mau bikin video yang seperti apa. Nah ini kalau yang di video. Kemudian, oke, kita coba lanjut. Nah ini. Udah selesai sih untuk yang sesi 2. Kemudian ada yang sesi 3. Ini sesi terakhir dan menarik. Kemarin Mas Hendra juga langsung praktek gitu ya. Sesi 3 ini kita lebih membuat apa itu namanya? Nah ini sesi 3 membuat tata kelola AI, praktek analisis dokumen, sama membuat praktek buat tool sederhana. Ini kemarin kita lebih ke bagaimana untuk keamanan organisasi tadi ya saya sampaikan bagaimana aplikasi yang perlu kita gunakan, kita pilih yang itu akan aman atau tidaknya. Nah, jadi ini rekomendasi UNESCO atas etika AI. Jadi ada 10 etika untuk menggunakan AI ini agar lebih bijak. Oh, oke, 7 prinsip panduan berpusat pada manusia, ketangguhan dan keandalan, privasi dan tata kelola data, keamanan dan keselamatan, keadilan dan kesetaraan, transparansi, penjelasan, akuntabilitas, dan integritas. Etika kecerdasan, inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas, perlindungan data pribadi, pembangunan dan lingkungan berkelanjutan, kekayaan intelektual. Nah, ini dokumen notebook LM ya. Jadi dia akan tujuannya biasanya untuk membuat infografis yang berdasarkan satu data khusus. Jadi kita misalkan punya satu berkas lampiran atau apa laporan gitu ya. Laporannya kita upload di sini di notebook LM. Nanti kalau bapak-bapak mau coba, misal dia bisa PDF, bisa Word. Kemudian dia diupload, nanti kemudian akan dibaca sama AI-nya, apa isi sumber datanya yang kita unggah. Nah, kemudian
Ini tadi bisa PDF gitu kan ya. Setelah dibaca, itu ada opsinya. Pertama, bikin ringkasan lewat audio, ringkasan pakai video. Kemudian dibuat versi laporan lagi yang lebih sederhana, dibuat versi kuis atau tabel data, atau bahkan slide presentasi. Misalkan Bapak Ibu udah waktunya presentasi tapi belum buat PPT, bisa pakai ini, Notebook LM. Kemudian bikin peta pikiran, roadmap gitu ya, alur-alurnya, kartu tanya jawab sama terakhir infografis. Jadi dari satu laporan bundle PDF dimasukkan di sana, dibaca, kemudian nanti bisa dibuat langsung infografis. Jadi tinggal kita klik infografis, nanti akan berubah jadi satu slide infografis. Nah, kemudian ini kita bisa nanyakan apa saja di AI-nya. Jadi misalkan dia nanyanya bagaimana potret Indonesia dalam dokumen ini. Dia akan membaca, si AI ini akan membaca satu apa file yang Bapak Ibu upload, kemudian terkait semua Indonesia menurut pandangannya, kemudian dia akan merangkum itu. Jadi notebook LM ini sangat berguna untuk kita diskusi ataupun ngulik-ngulik satu file khusus gitu ya. Dan ini bisa nggak cuman file, bisa juga alamat website, misalkan ada satu berita gitu ya untuk kita jurnalis misalkan, atau teman-teman yang lagi baca website berita, link beritanya kita upload di sini, kita kopikan di sini, nanti dia akan bisa baca apa itu isi dari website beritanya itu. Oke, kalau ini kita prom prom yang tadi itu, tapi kalau yang Canvas ini dia fungsinya kalau kita mau bikin eh, apa itu aplikasi gitu ya, aplikasi berbasis AI, pakainya dia Canvas Gemini. Cuman itu nggak terlalu urgent untuk kita. Emergen juga nggak terlalu yang diperlukan. Dia sama kayak membuat aplikasi juga. Jadi kita fokusnya cukup hanya di pertama tadi membuat prompt, kemudian membuat yang kedua adalah infografis, yang ketiga video kalau diperlukan gitu kan ya. Sama eh, bagaimana kita merangkum berkas-berkas ataupun apa itu dokumen-dokumen yang sifatnya rahasia tapi kita perlu menggunakan AI untuk bantu baca. Notebook LM bisa salah satu usulan untuk digunakan sehingga bisa lebih mudah gitu ya. Nah, ini itu sesi belajarnya untuk materinya. Kalau untuk sesi coba-cobanya, saya rasa bisa dicoba masing-masing nanti di rumah. Atau kalau misalkan butuh lebih mendalam, kita agendakan aja setiap seminggu sekali misalkan. Di hari apa kita ulik-ulik satu AI atau satu modul, kita belajar di situ. Jadi ini kalau bisa bilang kita pengantar dulu aja. Alhamdulillah di sini ada 18 orang, termasuk saya berarti 17 orang dari DPD KNTI gitu ya. Itu satu satu respon bagus kalau menurut saya, sehingga bisa kita lanjutkan, karena nggak mungkin bisa hanya dalam satu pertemuan singkat gitu ya. Namanya ilmu pengetahuan ataupun aplikasi itu semakin kita sering pakai, kita akan semakin terbiasa gitu. Intinya membiasakan diri lah. Nah, di sini kunci-kuncinya atau keywordnya sudah saya sampaikan, poin-poinnya. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, kita sekarang masuk sesi tanya jawab aja. Untuk pendalaman sekali lagi kita coba nanti agendakan aja setelah ini. Harapannya nanti kita bisa
bisa lebih intens ya di sesi pendalamannya itu. Nah, di sini ada Pak Ridwan, MD, Pak Rilmi. Ini Rilmi dari mana ini? Muhammad Al-Fazri yang baru bergabung. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau dipertanyakan. Jadi pertama intinya ya kita perlu bijak lah sekali lagi untuk menggunakan AI ini. Boleh raise hand, boleh langsung bicara, open mic. Nah, kita coba dengarkan ya. Atau ada masukan. Sebenarnya kalau ada yang sudah terbiasa pakai AI bisa cerita juga, sharing juga. Mungkin ada kendala apa gitu ya. Ya, yang paling sering yang saya rasakan dalam menggunakan AI, ya itu kadang sok kominter AI-nya itu. Jadi sudah dibenarkan sama kita, kadang dia kekeh juga sama ininya dia. Sudah dibenerin, nanti tiba-tiba balik lagi ke yang awalnya lagi. Itu kadang di situ. Baik, Bapak Ibu silakan. Kalau ada yang mau sharing atau mau nanya. Ini di kolom chat ada mohon share materinya. Siap, siap, Bu Via. Nanti kita akan share materinya biar bisa dipelajari dan didalami masing-masing gitu ya. Papa nih ada yang mau ditanyakan kah? Pas, pas, pas. Ya, cuman itu nanti medianya itu di-share supaya Oh, siap, dipelajari di rumah. siap, siap. Nah, ini mungkin untuk kita coba-coba aja ya gitu ya. Kalau saya tertarik itu tadi sebenarnya yang pokok yang kita rekomendasikan gunakan itu notebook LM. Jadi dia memang apa itu pakainya pakainya itu dia Google Drive gitu ya. Nah, ini saya coba share screen ya. Saya coba share screen. Ini buat buat contoh salah satu saja. Nah, ini kita ke Google gitu ya. Terus notebook LM. Nah, kita pilih yang paling atas gitu kan. Nah, di sini kalau udah masuk sini kita pilihnya yang ini, try notebook LM. Nah, ini sudah banyak gitu ya yang saya coba. Pilih kalau misalkan belum login nanti bisa login pakai akun Gmail kita. Jadi kalau Google LM ini disarankan login karena agar apa yang kita buat sebelum-sebelumnya masih tersimpan. Intinya itu aja sebenarnya. Kemudian kita buat baru. Nah, contoh kita upload, eh, kalau nggak ada upload file kita bisa cari ini aja. Misalkan webnya KNTI ya. Di webnya KNTI ini kan ada berita-berita gitu ya, ada berita-berita. Nah, kemudian di sini ada nih KNTI Medan soroti 3 isu. Kita copy, di atas ini kita copy webnya, alamat webnya, kemudian kita paste di sini. Buat ringkasan audio dan video dari catatan Anda. Kita posting di yang atas. Kalau file, kita uploadnya yang di bawah. Nah, kita pilih yang tanda panah biru. Dia di sebelah kiri, dia akan membaca isi webnya. Kemudian di tengah, dia akan membaca apa ringkasannya. Jadi di sini dia langsung bilang nih, bahasa Inggrisnya Advocacy for Small Scale Fisheries and Coastal Women in Medan. Langsung bahasa Inggris, tapi di bawahnya kita bahasa Indonesia. Jadi artikel ini membahas inisiatif DPD KNTI Kota Medan dalam mengadakan perencanaan aksi komunitas untuk mengidentifikasi tantangan utama. Ini sangat menarik untuk ringkasan-ringkasan ini sangat menarik untuk dipakai sama mungkin Pak Amrullah ya, yang senang baca sebagai jurnalis gitu kan.
Nah, ini sangat bermanfaat. Nah, di bawah itu dia akan ada beberapa opsi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita tanyakan. Apa saja 3 isu utama? Kita klik misalkan. Nah, dia akan baca 3 isu utamanya apa aja. Wah, ternyata muncul nih posisi tawar dalam pengambilan kebijakan, krisis iklim, hak tenurel dan akses laut. Nah, jadi pertanyaannya muncul lagi, tapi kita juga bisa menanyakan misalkan siapa tamu undangan. Misalkan kita tanya gitu kan. Nah, bisa baca nggak nih? Dia mengidentifikasi tamu undangan yang ada di sana. Berdasarkan sumber, wih, tamu yang hadir itu pihak secara spesifik tidak disebutkan tamu undangan. Namun sumber tersebut mencatat keterlibatan aktif Ahmad Raji, Nilawati, dan Rais. Nah, berarti di ininya tidak ada istilah tamu undangan. Jadi si AI ini dia akan benar-benar membaca sesuai dengan apa yang ada di situ. Jadi tamu kita mungkin nggak ada tamu undangan, tapi siapa saja yang hadir, siapa saja yang hadir. Nah, mungkin kata hadir itu yang ada di tercatat di situ. Nah, nambah satu nih. Ada nelayan kecil dan perempuan pesisir. Jadi ada ada yang hadir di situ di nelayan kecil. Kemudian yang tadi saya mau tunjukkan, dia ada ringkasan audio, peta apa slide PPT gitu ya, peta roadmap tadi. Nah, tapi yang menarik infografis nih. Saya klik infografis. Kalau kita klik infografis, di bagian bawahnya di sebelah kanan ya, ini lagi kita di kolom yang kanan, dia akan langsung otomatis ketika kita klik buat infografis, dia akan membaca satu alamat website itu, kemudian dia akan loading, loading ini nanti kita menyesuaikan ya cepat atau lambatnya dari kondisi kita internet kita. Jadi dia akan loading gitu ya, akan membaca poin-poinnya, kemudian akan membuat kalau ada foto mungkin dia akan membaca secara otomatis foto di situ gitu kan. Atau dia akan membuat poin-poinnya. Ah, tapi menariknya biasanya hasilnya udah bagus. Jadi kita nggak perlu ngasih prompt, nggak perlu ngasih apa tugas apa gitu ya untuk membuat infografisnya. Tapi misalkan nanti ternyata hasil infografis yang dibuat kurang bagus gitu ya, ataupun ada yang tidak sesuai, nah disitulah peran prompt yang akan kita gunakan gitu. Ini saya nggak tahu nih akan seberapa lama akan berapa lama ya untuk loadingnya. Cuman bisa nantilah hasilnya saya share gitu ya kalau misalkan ini ternyata nggak selesai sekarang nih. Karena tergantung momen gitu ya. Apakah akan cepat? Nah, udah jadi nih. Kalau dia udah nggak muter berarti udah jadi. Kita lihat nih hasilnya nih. Woi, langsung jadi nih. 3 isu mendesak nelayan kecil dan perempuan pesisir Medan. Kita downloadnya di sini nih di kanan. Titik 3 ini kita klik, kita download. Wah, tapi Bapak Ibu, misalkan misalkan ini tidak sesuai, lah kok rubuh gitu ya. Maksudnya landscape. Nah, kita klik di sini aja. Buatkan kembali poster infografis dengan model vertikal portrait. Portrait. Nah, misalkan kalau story gitu kan, story itu ukurannya 1080 kali 1920. Nah, terus habis itu poinnya adalah misalkan kok gambarnya kartun. Nah, buatkan dengan gambar
semi realistis istilahnya kalau atau realistis nelayan misalkan gitu ya, kita enter. Nah, dia akan loading, akan baca gitu ya, kemudian dia akan muter ulang lagi. Nah, sambil nunggu muter ulang, silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Kita ini sambil nunggu nunggu dia selesai muter aja. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Oh, ini di kolom chat udah ada nih. Sangat bermanfaat, Pak Amrullah. Siap. Cara buka aplikasi Notebook LM gimana? Tadi sudah kita rekam ya prosesnya. Jadi nanti eh, bisa diginiin. Bisa bisa dicek lagi recordnya. Nanti kita coba upload di YouTube ya untuk recordnya. Wah, apa perbedaan aplikasi ChatGPT dengan Notebook LM? Jadi tadi sudah saya jelaskan notebook LM lebih aman, security-nya lebih aman karena dia hanya akan membaca berkas-berkas yang ada di dalam berkas yang kita upload. Jadi kan tadi kalau di ininya mana coba saya ini ya. Jadi kalau di aplikasinya kita bisa tambahkan sumber di sebelah kiri. Jadi kita bisa upload beberapa file sekaligus sebagai sumber-sumber tambahan. Nah, tapi semakin banyak sumber yang kita upload, bacaan yang ada di bagian tengah ini dia akan semakin variatif gitu ya. Jadi akan terlalu banyak apa itu bisa dibilang akan terlalu banyak info-info yang masuk. Tapi kalau tujuan kita cuman untuk membahas satu satu file atau satu laporan itu cukup di situ aja. Ah, tapi kalau kita pakai ChatGPT dia akan mencampur adukan dengan pengetahuan dia entah dari mana. Yang saya bilang itu halusinasi itu dan datanya nanti khawatirnya jadi tercampur. Saya setuju diadakan pelatihan. Siap, Bu Fia. Kendal hadir, Tegal hadir, mantap. Kita cek nih, sudah hasil nih ya. Penasaran gak nih Bapak Ibu nih? Kita lihat hasilnya ya. Hasilnya seperti apa dengan diketambah prompt tadi. Wah, per- dia dia jadi berdiri gitu ya. Jadi ini vertikal. Jadi terus foto-fotonya juga lebih realistis gitu ya. Meskipun dia nggak menampilkan foto asli gitu ya, tapi gambarnya jadi lebih realistis. Masa depan pemuda pesisir, tantangan perempuan pesisir dan lingkungan, tiga isu utama nelayan kecil, posisi tawar rendah, dampak nyata krisis iklim, ancaman hak tenurial laut. Wah, itu ini adalah bacaan notebook LM yang kita upload melalui isi dari berita yang ada di satu website ini. Nah, gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi menariknya kalau kalau kita, nah terus di sini kita nggak perlu khawatir lupa ngasih watermark ataupun apa ya, karena dia sudah ada notebook LM. Jadi kita etika penguploadan atau apa kita udah nggak perlu khawatir, udah cukup ada itu. Jadi menarik untuk dipakai. Nah, ini tinggal di-download, kemudian udah kita bisa masukkan ke Canva misalkan gitu ya. Di Canva nanti kita kasih logo KNTI-nya karena kadang belum tentu dia bisa mendeteksi logo KNTI ya. Logo KNTI kita masukkan sendiri, kemudian perlu ada tambahan tulisan apa di sini gitu. Itu bisa diolah-olah lanjutnya. Menarik, menarik. Makanya kita coba satu putaran lagi, entah kapan nanti didiskusikan lagi aja kapannya. Memang baiknya mungkin perlu dibuat
satu kali lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya yang jadi perhatian adalah semua ini itu kalau kita tidak bergerak secara kolektif ataupun secara bareng-bareng gitu ya. Misalkan kita posting sesuatu ataupun kita share kemana, tapi nggak ada lagi yang nge-share atau nggak ada yang komen ataupun like gitu ya. Itu nggak akan naik ininya. Apa postingan ataupun juga yang lainnya terkait sama media sosial gitu ya. Sehingga perlu misalkan kita salah satu dari kita ada yang posting, kita harus bareng-bareng yang nge-like lah atau share. Nah, itu akan meningkatkan kekuatan dari publikasinya. Jadi sebagus-bagus apapun hasil AI ataupun hasil editing desain-desain kita, kita tetap perlu ada penguatan di situ untuk agar kita bisa publikasinya bagus gitu ya. Oke, makasih Banyuwangi juga hadir, Pak Hotip. Selamat bergabung. Itu Bapak Ibu, udah jam 11 lebih 14. Jadi saya rasa untuk sesi ini sudah cukup. Nanti kalau misalkan ada yang ini saya nggak tahu nih, kita udah kebanyakan grup juga ya. Jadi kalau misalkan saya share, kira-kira share-nya ke grup mana ya Bapak Ibu? Atau saya share di sini aja ya? Oke, oke. Ada saran baiknya nanti saya coba rangkum yang nggak perlu, jadi nggak perlu masuk gitu ya. Jadi nanti materi 3 tadi akan saya jadikan satu file, sehingga nanti yang tadi nggak perlu dibahas nggak perlu masuk. Jadi biar nggak terlalu berat kita nanti pengaplikasiannya gitu ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Jadi nanti hasil hasil ininya presentasinya akan saya upload lagi gitu ya. Ada pertanyaan Pak Irmawan? Barangkali ada yang mau ditanyakan atau Bapak Ibu yang lain? Boleh, silahkan sebelum kita tutup ya. Apakah ada? Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau ikut belajar. Ini luar biasa. Suaranya keputus-putus Pak Irmawan dari Deli Serdang. Aman ya? Kalau gitu nanti lanjutannya, pendalamannya saya akan share lagi waktunya kapan. Kira-kira nanti disampaikan aja di grup atau dimanapun atau japri ke saya juga boleh. Untuk kapan kira-kiranya Bapak Ibu akan mendalaminya gitu ya. Nanti kita bisa jadwalkan bareng. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Kaleni dan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Semoga ini bisa jadi awal yang bagus untuk kita semakin terdidik dan bisa belajar bersama, lancar semua dan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas